Apa jadinya jika keberuntungan yang datang tiba-tiba justru membawa fitnah dan misteri? Di sebuah desa kecil, seorang ibu pedagang sederhana mendadak menjadi bahan perbincangan setelah CCTV merekam sesuatu yang tak biasa di warungnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan warung Ibu Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati, kesadaran, dan inspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, seorang ibu bernama Yuli menjalani hidupnya sebagai pedagang kecil-kecilan. Warungnya sederhana, hanya menjual kebutuhan harian. Namun, satu hal yang membuatnya istimewa adalah keuletannya. Ia seorang janda dengan 2 anak yang masih kecil. Kehidupan sederhana itu mulai berubah ketika rumor aneh mulai menyelimuti warungnya. Suatu hari, salah satu pelanggan setia Bu Rini berbisik saat membayar. "Bu Yuli, kok warung ibu sekarang ramai sekali ya? Padahal di warung Pak Darto harganya lebih murah. Apa ibu punya trik khusus?" Bu Rini mendekatkan wajahnya ke arah Ibu Yuli, seolah tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Nada suaranya setengah bercanda, tetapi matanya memancarkan rasa penasaran yang tulus. "Trik khusus? Apa maksudnya, Bu Rini?" Jawab Ibu Yuli sambil tersenyum kecil. Ia menatap Bu Rini dengan tenang, meski di dalam hatinya merasa sedikit terganggu. "Ya, soalnya, kok tiba-tiba ramai terus? Padahal, maaf ya, warung ibu kan gak terlalu besar. Tapi sekarang ini lebih ramai daripada warung-warung lainnya, termasuk Pak Darto. Kalau ada rahasianya, kasih tahu dong," ujar Bu Rini sambil terkekeh. Ibu Yuli hanya menggelengkan kepala. "Ah, mungkin karena saya selalu ramah sama pelanggan. Lagi pula, semua rezeki itu kan sudah diatur, Bu. Saya cuma berusaha yang terbaik." Bu Rini mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan ia masih menyimpan banyak pertanyaan. Setelah membayar, ia pamit dengan senyum kecil, meninggalkan Ibu Yuli yang kini termenung memikirkan ucapan itu. Ibu Yuli tersenyum kecil, tak terlalu memikirkan omongan itu. Namun, ia juga merasa aneh. Dalam beberapa bulan terakhir, penghasilannya meningkat pesat. Barang dagangannya selalu habis terjual sebelum sore. Pelanggan terus berdatangan, bahkan beberapa dari desa tetangga, meskipun tidak ada promosi besar-besaran. "Alhamdulillah ya Allah," gumam Ibu Yuli sambil menutup laci kasir yang penuh dengan uang hasil penjualan hari itu. Namun di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran. Dari mana datangnya semua keberuntungan ini? Mengapa tiba-tiba rezekinya seperti mengalir tanpa henti? Ibu Yuli juga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa barang di warungnya sering berpindah tempat tanpa ia ingat pernah memindahkannya. Kadang-kadang, ketika ia membuka warung di pagi hari, ia mendapati rak sudah tersusun rapi, seolah ada yang membantunya semalaman. Suatu malam, ia memutuskan untuk tidur lebih larut dari biasanya, mencoba menangkap pembantu misterius itu. Namun, hingga pukul 2 dini hari, tidak ada apapun yang terjadi. Dengan rasa lelah yang menumpuk, Ibu Yuli akhirnya menyerah dan kembali ke kamar. Sejak saat itu, desas-desus pun berkembang. Orang-orang mulai membicarakan keanehan yang terjadi di warung Ibu Yuli. Sebagian merasa kagum,
tetapi sebagian lain mulai merasa curiga. Bagaimana mungkin warung sekecil itu bisa ramai sepanjang hari? Begitu gumaman yang sering terdengar di sudut-sudut desa. Fitnah mulai berhembus ketika Pak Darto, salah satu pedagang di desa, secara terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya. Saya sudah berdagang lebih lama dari Bu Yuli, tapi pembeli saya malah semakin sedikit. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya kepada para tetangga. Berbagai teori pun muncul. Ada yang mengatakan Ibu Yuli menggunakan jimat, ada pula yang menyebutkan ia memelihara tuyul. Rumor ini dengan cepat menyebar, membuat suasana di desa menjadi tidak nyaman. Pada satu kesempatan, sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul di pos ronda membahas isu ini. Saya dengar, warung itu selalu ramai meskipun malam sudah larut. Kalau bukan karena bantuan gaib, apalagi? Kata salah satu dari mereka. Namun, ada pula yang membela. Mungkin dia hanya rajin dan pandai melayani pelanggan, ujar seorang ibu yang lain. Tapi suaranya tenggelam di tengah kerumunan yang lebih percaya pada teori mistis. Situasi semakin sulit bagi Ibu Yuli ketika beberapa pelanggan mulai ragu untuk berbelanja di warungnya. Mereka takut terkena dampak gaib dari warung tersebut. Keadaan ini membuat Ibu Yuli merasa tertekan, meski ia berusaha tetap terlihat tenang di depan umum. Kabar itu sampai ke telinga Ibu Yuli. Awalnya ia menganggapnya lelucon. Namun, ketika anaknya, Siska, pulang menangis dari sekolah karena diejek teman-temannya, Ibu Yuli merasa marah dan sedih. Bu, benar ya kita punya tuyul, kata teman-teman. Tuyulnya yang bikin warung kita ramai, tanya Siska polos, sambil menyeka air matanya. Matanya yang merah menunjukkan betapa berat ejekan itu untuknya. Ibu Yuli menarik Siska ke dalam pelukannya. Siska, dengar ya, apa yang teman-temanmu bilang itu tidak benar. Kita tidak punya tuyul. Semua ini karena ibu bekerja keras. Tapi Bu, kenapa teman-teman bilang begitu? Mereka bilang mereka lihat sesuatu di warung ini waktu malam. Jawab Siska dengan suara lirih. Kepalanya tertunduk malu. Hati Ibu Yuli mencelos. Ia merasa bingung bagaimana menjelaskan ini kepada anak kecil seperti Siska. Sayang, orang-orang kadang suka bicara tanpa tahu yang sebenarnya. Kamu percayakan sama ibu? Siska mengangguk kecil, tetapi air matanya masih mengalir. Aku percaya, Bu, tapi aku takut. Tidak usah takut, Nak. Kita hanya perlu berdoa, ya? Minta sama Allah supaya semua ini segera selesai. Kamu anak ibu yang kuat, kata Ibu Yuli sambil mengusap kepala Siska lembut. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan dan rasa khawatir. Ibu Yuli tertegun. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, tapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Dari mana keberuntungan ini berasal? Suasana menjadi semakin mencekam ketika tetangga, Pak Darto, datang membawa bukti berupa rekaman CCTV. Di dalam rekaman itu, terlihat bayangan kecil yang bergerak cepat di sekitar warung Ibu Yuli pada malam hari. Pak Darto menunjukkan video itu di depan beberapa tetangga lain. Mereka memperhatikan dengan seksama. Wajah mereka penuh dengan campuran rasa penasaran dan ketakutan. Dalam video tersebut, terlihat sebuah bayangan kecil berlari-lari di sekitar rak-rak warung. Ini bukan bayangan biasa. Saya pasang CCTV untuk keamanan, tapi justru menangkap hal seperti ini. Apa itu, Bu Yuli? Tanya Pak Darto dengan nada tegas. Ibu Yuli hanya bisa memandang layar dengan bingung. Saya juga tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah melihat apapun seperti itu, jawabnya jujur. Namun ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di warungnya? Orang-orang yang menyaksikan video itu mulai berbisik-bisik.
Itu tuyul, pasti tuyul. Salah satu dari mereka berkata dengan yakin. Suara bisik-bisik itu segera berubah menjadi percakapan yang lebih keras. Jangan-jangan benar apa yang selama ini dibicarakan orang, ucap seorang ibu dengan nada was-was. Warung Bu Yuli dijaga makhluk halus. Pak Darto menatap Ibu Yuli dengan tajam. Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Bu. Ini bisa jadi bahaya untuk kita semua kalau memang melibatkan hal gaib. Perasaan cemas melanda Ibu Yuli. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebagai seseorang yang tidak percaya pada hal-hal mistis, ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa sesuatu yang tak terlihat mungkin terlibat dalam kesuksesannya. Bu Yuli, saya nggak mau nuduh. Tapi ini apa? Saya pasang CCTV di depan rumah. Dan ini terlihat aneh, kata Pak Darto dengan nada serius. Ibu Yuli semakin bingung. Ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Rekaman itu pun membuat desas-desus di desa semakin liar. Beberapa orang mulai menjauhi warungnya, sementara yang lain justru semakin penasaran dan datang untuk melihat sendiri. Malam itu, Ibu Yuli berdoa dengan khusyuk. Ia memohon petunjuk dari Tuhan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangannya, menambah suasana tenang di malam itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia bersujud lebih lama dari biasanya, memohon kekuatan dan perlindungan. Ya Allah, jika ini ujianmu, tunjukkan jalan keluarnya. Aku hanya ingin mencari nafkah halal untuk anak-anakku, bisiknya dengan suara lirih. Bayangan wajah Siska yang sedih melintas di pikirannya, membuat doanya semakin tulus. Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk membaca Al-Quran hingga larut malam. Ia berharap ketenangan yang ia cari dapat menggantikan perasaan cemas yang menggerogotinya. Perlahan, rasa damai mulai merasuk di hatinya, meskipun ketakutan itu belum sepenuhnya hilang. Pada malam yang sama, ia mendengar suara kecil seperti anak-anak tertawa dari dalam warungnya. Ia memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa, tetapi tidak menemukan siapapun. Keesokan harinya, Siska menemukan koin emas kecil di sudut warung. Bu, ini apa? Kok ada uang seperti ini di sini? Tanya Siska sambil memandangi koin itu dengan mata penuh rasa penasaran. Ia menggosok koin tersebut dengan jarinya, memperhatikan bagaimana permukaannya yang mengilap memantulkan cahaya matahari pagi. Ibu Yuli menghampiri dengan wajah bingung. Mana nak? Coba sini ibu lihat, katanya sambil mengambil koin itu dari tangan Siska. Ketika disentuh, koin itu terasa dingin dan berat, berbeda dengan uang koin biasa yang sering ia pegang. Warnanya pun terlalu terang, hampir seperti emas murni. Dapat dari mana ini? Tanya Ibu Yuli. Matanya memandang curiga ke sudut warung tempat koin itu ditemukan. Aku nemu di situ, Bu. Tadi pagi pas aku mau ambil sapu, jawab Siska sambil menunjuk ke arah rak di sudut warung. Ibu Yuli mengerutkan kening. Ia merasa semakin banyak hal aneh yang terjadi belakangan ini. Koin seperti ini nggak mungkin milik pelanggan. Apalagi ukurannya kecil sekali, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia teringat cerita yang sering ia dengar dari orang-orang desa tentang koin emas kecil. Katanya, koin seperti ini sering muncul kalau ada makhluk gaib di sekitar, bisiknya dalam hati. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang, tetapi ia segera menepisnya. Sudah nak, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ini cuma kebetulan, katanya sambil memasukkan koin itu ke dalam laci. Namun, hatinya tetap tidak tenang. Sepanjang hari, pikirannya terus terganggu oleh pertanyaan. Dari mana koin itu berasal dan apa artinya bagi keluarganya? Ibu Yuli merasa koin itu aneh,
Warnanya terlalu mengilap dan ukurannya lebih kecil dari koin biasa. Ia memutuskan untuk menyimpannya di dalam laci. Pada suatu malam, Ibu Yuli memutuskan untuk begadang di warung. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tengah malam, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Seekor makhluk kecil, berkulit gelap, dan berkepala botak sedang menghitung uang di meja kasir. Makhluk itu tampak serius, seperti seorang pedagang sungguhan. "Siapa kamu?" teriak Ibu Yuli dengan suara gemetar. Makhluk itu menoleh, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Ibu Yuli. Wajahnya yang kecil tapi penuh guratan aneh memancarkan aura menyeramkan. Namun, alih-alih menyerang, makhluk itu justru tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi kecilnya yang tajam. "Jangan takut, Bu Yuli. Aku tidak bermaksud menyakitimu," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan angin di malam hari. Ia berjalan mendekati meja kasir dengan langkah-langkah kecil, tangannya memegang selembar uang kertas yang tampak lusuh. "Aku hanya ingin membantu," lanjutnya. Senyumnya meluas, tetapi malah membuat Ibu Yuli semakin bergidik. Ia merasa tubuhnya gemetar, tetapi kakinya terpaku di lantai, tidak mampu bergerak. "Membantu? Membantu apa? Aku tidak pernah meminta bantuanmu," balas Ibu Yuli dengan nada suara yang mencoba tegas, meskipun terdengar bergetar. Pandangannya tidak lepas dari makhluk itu, yang kini berdiri di samping meja kasir sambil mengamati uang yang tersimpan di laci. "Bukan kau yang memanggilku," kata makhluk itu. "Tapi aku diutus untuk memastikan warungmu ini selalu ramai, selalu penuh rezeki." Ibu Yuli terkejut. Ia tidak pernah merasa meminta bantuan dari makhluk halus. "Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak pernah memanggilmu," katanya dengan tegas. Makhluk itu menjelaskan bahwa keberadaannya adalah hasil perjanjian dari seseorang yang ingin melihat Ibu Yuli sukses. Namun, makhluk itu tidak menyebut siapa orang tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, Ibu Yuli mengambil air yang sudah ia doakan sebelumnya dan menyiramkan ke arah makhluk itu. Makhluk itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Sejak malam itu, keberuntungan Ibu Yuli kembali normal. Warungnya tidak lagi seramai sebelumnya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa lebih tenang tanpa keberadaan makhluk aneh itu. Ibu Yuli juga berusaha membersihkan diri dan rumahnya dengan cara-cara yang diajarkan agama. Ia banyak berdoa dan bersedekah, berharap semua hal buruk menjauh darinya dan keluarganya. Meskipun rumor masih ada, Ibu Yuli memilih untuk tidak memedulikannya. Ia percaya bahwa kejujuran dan kerja keras akan membawa keberkahan yang sebenarnya.